Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi di masjid ini dalam rangkaian mempelajari tentang dosa-dosa besar yang harus kita jauhi agar kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa, sehingga tidak perlu ke akhirat mampir mensucikan diri di neraka. Dan dalam hadis tentang syafaat yang sangat panjang disebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu masuk neraka bahkan tanpa sirat, jadi langsung masuk tanpa menggunakan sirat. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka harus melewati sirat bersama dengan orang munafik, bersama dengan orang fasik, dan selamatlah orang beriman yang menjauhi dosa besar atau yang pernah berbuat dosa besar tapi sudah bertobat. Adapun orang-orang yang membawa dosa besar itu sampai ke akhirat, termasuk orang-orang munafik, mereka kecemplung ke neraka. Dan kemudian berlakulah 7 syafaat: syafaat Rasulullah, syafaat Siddiqin, syafaat para nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW, kemudian syafaat para syuhada, sholihin, syafaat malaikat, dan terakhir syafaat Allah. Maka begitu syafaat Allah ini sudah diberikan, maka neraka tersisalah orang-orang yang memang sudah ditetapkan harus kekal di situ berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Tentang kemusyrikan kita pernah bahas, tentang kekafiran kita pernah bahas, kemunafikan kita pernah bahas, dan tentang kekafiran kita sudah dan sedang membahasnya. Dan kemarin kita sampai di kekafiran yang paling samar, yaitu yang membatalkan keislaman. Jadi kafir dalam artian orang kafirnya sudah orang murtad sudah. Nah, sekarang kemarin pertemuan yang terakhir yaitu 10 pembatal keislaman. Saya ulangi, yang pertama menyekutukan Allah dalam arti syirik besar. Jadi kalau nggak sampai syirik besar jangan dikafirkan. Oh, gue riak loh, kafir gue, nggak boleh. Jadi kalau pencitraan atau apa itu nggak boleh kemudian dikafirkan. Kemudian yang kedua, menjadikan perantara wasilah dalam ibadah kepada Allah. Ini yang kemarin saya sampaikan di salah satu pengajian yang sangat besar, pengikutnya yang sangat banyak di daerah Pasar Kliwon. Lalah ya depannya banyak kuburan yang dimintahin. Saya padahal sudah dijadwalkan sebulan full. Begitu saya sampaikan soal kayak gini, langsung untuk jadwal berikutnya tidak jadi Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah resiko berdakwah tentang tauhid ini. Jadi kalau berdakwah tentang akhlak yang baik, tentang sedekah, tentang infak, tentang buyut rukun, itu insya Allah semua orang bisa menerima. Tapi begitu sudah ngomongkan tauhid, jangankan kok kita, saya, Nabi Muhammad aja lah, kamu penyair, penyihir, orang gila. Dari mulai yang ucapan sampai kemudian dilempari kotoran, diludahi, sampai dilempari batu, maka nek mau kasih solusi pengajian tidak masalah. Dan itu sebenarnya juga sudah saya selipkan. Nanti habis subuh saya ada, jam 7 ada. Nah itu jamnya di tengah, 6 sampai 7. Tak iyakan gitu. Karena ya saya melihat selama saya masih bisa, saya iyakan gitu. Pas datang jamaahnya memang banyak gitu. Mungkin 500-an orang ada. Tapi ini begitu saya sampaikan soal ini langsung di WA, ya mungkin tertunda sehari gitu. Intinya jadwal berikutnya tidak jadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan wasilah ya. Dan ini banyak orang terjebak di sini gitu. Jadi doa langsung merasa nggak segera kabul, saya mencari wasilah yang dimaksud di kuburan segala macam. Dan pembahasan ini masih berjalan di Istiqlal. Saya menggunakan kitab Minhajul Muslim juga masih di bab mencari wasilah selain wasilah yang dibenarkan. Jadi wasilah yang dibenarkan itu yang pertama menyebut nama Allah Asmaul Husna, kemudian yang kedua
berwasilah dengan amal solih. Kemudian yang ketiga, berwasilah dengan orang solih yang hidup. Di internet berapa hari atau minggu lalu mungkin itu ada perdebatan sengit antara pendukung wasilah dan yang tidak mendukung wasilah pada orang mati, maksudnya itu menjadi perdebatan sengit gitu. Nah, dan saya pernah sampaikan di mana ya, saya lupa. Itu kalau saya suruh head to head sama yang dukung wasilah, saya tidak berani, karena dia pintar banget dalil, hafalannya kuat. Nah, saya sosok lali gitu kan, ngakoni welah gitu. Makanya saya kalau menyampaikan materi, saya selalu bawa materi, nggak pernah tangan kosong kayak ngopo gitu, nggak pernah, karena takut salahnya. Nah, itu saya melihat orangnya hebat dari sisi pendalilan, kuat ingatannya. Tapi saya seribu sayang, dalil yang dibawakan untuk mendukung bolehnya berwasilah pada orang mati itu hadisnya dhaif, palsu, bahkan lebih ngeri lagi la aslalah, tidak ada asal usulnya. Itu 3 kondisi hadis yang fatal. Dhaif itu masih ada sanadnya, tapi mungkin sanadnya itu gak lengkap, putus gitu. Kalau sudah maudhu itu palsu. La aslalah itu sampai sing masuk kayak bingung ini dengan disinggawi gitu. Nah, itulah potret ya, bagaimana kemudian dalil-dalil sahih dikalahkan dengan dalil-dalil yang seperti itu. Dan memang akhirnya kita akan memahami hanya hidayah yang bisa membawa kita pada majelis-majelis yang berpegangan pada dalil-dalil yang baik, dalil-dalil yang sahih, minimal hasan gitu kan. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berpegangan urusan akidah pada dalil-dalil yang dhaif, bahkan dalil-dalil yang palsu, dalil-dalil yang la aslalahu itu tambah parah lagi gitu kan. Dan yang bisa mengungkap itu ya yang selevel beliau. Saya pas nyimak itu ternyata kepintaran yang saya pahami dari beliau itu ternyata ya sebatas itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ada seorang tokoh terkenal, mungkin saya sebut namanya dan tahu semua. Itu ahli tafsir gitu kan, bukan Quraisy bukan, tapi yang masih muda. Tidak pernah sekolah formal, sekolah pesantren, sekolahnya kenceng banget. Itu pernah mengkritik Quraisy tentang fatwanya yang membolehkan tidak berjilbab gitu. Tapi begitu satu majelis sama beliau ya meneng anteng gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itulah dakwah ketika kemudian bertemu dengan kepentingan, maka terkadang ya menjaga kepentingan itu menjadi nomor 1 daripada menegakkan kebenaran. Dan kemarin jujur saja pas saya melihat kaum muslimin jumlahnya banyak itu, saya senengnya karena akhirnya dakwah ini bisa berhadapan dengan orang sebanyak ini. Tapi ternyata fasilitatornya ya tadi itu melempem ya. Mungkin khawatir nanti diparani habib-habib di depannya ya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik atau meragukan kekafirannya. Jadi ketika ada kondisi di mana seseorang itu sudah nyata-nyata berbuat sesuatu yang melanggar akidah yang benar, ya, bisa mempertuhankan orang, ya, kemudian sujud pada batu dan seterusnya, maka ya kita harus memahami kalau memang yang bersangkutan ya itu harus tegakkan hujah dan dikonfirmasi serta dinasihati. Kalau sudah tidak mau, maka syahadatnya bisa batal. Dan ini tidak dalam rangka untuk mengkafirkan sembarangan ya. Artinya ini buat pengingat kita. Sama halnya ketika Nabi SAW pernah mengatakan tentang sholat jamaah, jani meh wae, dijawabnya ngoten. Aku meh ngongkon wong komat, adzan komat imami, terus aku muter. Tak boleh ini ngomong wong-wong itu sing gak sholat sapa meh tak obong. Ini hadis sangat dipahami untuk membakar rumah, bukan? Karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Jadi ini hadis kecaman atau hadis peringatan keras gitu kan, buat mereka yang kemudian enggan untuk mendatangi masjid ketika memang nggak ada kepentingan. Artinya longgar, semuanya sehat gitu kan, tidak ada hal-hal yang harus dikerjakan. Kalau tidak mau, males gitu kan, apalagi subuhan nggak bangun itu Nabi itu pernah berucap yang semisal itu. Nah makanya iman ibn azani Allah wa iyyakum, bab tentang pembatal keislaman ini tidak kemudian bisa kita gunakan secara sembarangan untuk nuding orang kamu kafir, tidak boleh. Tapi ini buat dikembalikan kepada kita. Saya kasih contoh lagi, misal ketika kita kena musibah,
maka kemungkinannya cuma dua. Mungkin ini menghapus dosa kita, sehingga kita diminta untuk introspeksi, jane dosaku apa toh, sehingga kita bertobat. Atau kemudian ketika kita nggak ketemu dosa itu, maka kita bisa bersabar dalam rangka memahami barangkali itu cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Nah, dalam konteks introspeksi tentang dosa ini tidak boleh jenengan tembakkan kepada orang lain. Misalnya jenengan ketemu orang kecelakaan, wah itu sono kah mesti tidak boleh. Atau kemudian jenengan diceritani teman jenengan, wah dompetku berarti cukup uang, wah paling kurang sedekah. Ya. Nah, kalau kepada kita tidak apa-apa, kepada orang lain jangan, gitu ya. Jadi kita harus husnudzon pada orang lain, boleh suudzon pada diri sendiri. Justru terlalu mentazkiyah diri sendiri itu tidak boleh. Allah sendiri yang menyatakan wala tusaqu anfusakum wa a'lamu liman ittaqo. Jangan mentazkiyah dirimu sendiri, Allah lebih tahu mana yang bertakwa di antara kalian. Jangan nek wong Jawa ngarani niku jangan kemersik. Nah, jangan merasa sudah bersih. Allah tahu mana yang lebih bertakwa di antara kalian. Nah, qanibitina azani Allah wa iyyakum itu yang keempat. Kemudian yang kelima, membenci salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apapun ya, ajaran Nabi, kalau jenengan belum bisa mengamalkan, maka jangan menjadi pencelanya. Ada medsos niku viral niku bakul kurma jenggote opah. Iku sing komentar macam-macam. Wih, jenggot apa iki apa. Nah, dia karena memang kontaknya bakul kurma ya, pengen viral atau gimana gitu kan. Ya dia kemudian menanggapi dengan lucu dan yang nonton ya mungkin ketawa. Lagi dan saya pengajian sing komentar jenggote kok dawa apa kuwi diabuk nganggo uyuh unta. Lah muni ngono ya. Saya ya lagi kira cetha kowe. Kayak gitu kan. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, ya. Terus apa yang menjadi sunnah Nabi tidak boleh jadikan bahan bercandaan, apalagi mencela seperti itu tidak boleh. Ya. Dan ya kita kalau bercandai tentang itu ya harus disampaikan kalau ini bukan barang bercandaan gitu. Itu contoh mawon. Artinya jenengan yang gak jenggotan ya itu kan pilihan gitu. Tapi jangan sampai dengan dalam rangka ya jenengan supaya ini sing bener gak jenggotan atau sing jenggot mah dilokke padahal jenggotan itu sunnah Nabi ngoten jangan ya. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam itu ada dalilnya, ditegakkan di atas Quran dan Sunnah. Nah, begitu sampai pada fikih, nah mungkin di situ ada pilihan, nah monggo lah jenengan mau milih yang mana. Ya, tapi ketika ada kaum muslimin yang memilih yang berbeda dengan kita terkait dengan perbedaan itu, maka kita harus menghargai pilihannya. Apalagi nyata-nyata itu sunnah Nabi kok. Kalau sunnah Nabi ya berarti kan harusnya loh ya, kita yang kemudian tidak berjenggot ya kemudian berpikir kapan ya aku jenggotan nah gitu. Tapi nek memang tetap nggak mau ya sudah tidak apa-apa, itu pilihan jenengan gitu, tidak apa-apa. Cuman jangan sampai kita termasuk orang yang mencela sunnah Nabi, apapun bentuknya, ya. Termasuk makan dengan jari 3, gitu. Nanti ada orang praktekkan gitu dicela. Oh cucinya nek 5 ini telu, gitu. Terus akhirnya dikiaskan ke soto. Nek nganggo nek mangan soto kok yo ngono, itu jelas buatan toh, gitu kan. Artinya apa yang menjadi usaha orang untuk mendekat pada sunnah Nabi ya kita hargai. Nah, adapun kita introspeksi kita, bagaimana kemudian kita benar-benar mengikuti sunnah Nabi. Itu dalilnya enten, dalilnya tegas. Nah, Allah mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, kalau kamu mengaku cinta Allah, melu aku loh. Melu aku ini bahkan sahabat Ibnu Umar niku ikut sunnah Nabi itu nek bahasa Allah malah levelnya sudah level yang sangat ekstrim. Jadi beliau itu berangkat dari Madinah ke Mekah untuk menjalankan haji atau umrah. Itu berhenti di satu tempat dan kafilah atau rombongan yang dibawa itu disuruh berhenti semua dan dia kemudian minggir sendirian terus balik lagi. Kemudian ditanya, ngopo kok dadak mandek ning kene? Kata Ibnu Umar, dulu saya pernah nemenin Nabi berhenti di sini untuk buang air di sana dan saya melakukan hal yang sama. Sampai ditanya, loh kamu buang air apa enggak? Enggak atau iya, pokoknya aku kudu mandek ning kene. Sampai seperti itu gitu levelnya para sahabat. Makanya ya, ketika kita tidak menjalankan sunnah Nabi dalam beberapa kondisi, maka ya kita kemudian jangan sampai mencela orang yang menjalankan sunnah Nabi. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yaitu mengejek Allah, Al-Qur'an, Rasul dan ajaran Islam ya,
termasuk sunnah Nabi tadi. Ya macam-macam orang nek medsos niku wah gak ada kene marai angel, marai ngeluh gitu. Makanya jenengan yang tidak bermedsos alhamdulillah. Kemudian yang ketujuh, bermain sihir, santet, perdukunan dan sejenisnya. Termasuk yang sekarang baru musim itu nyari pesugihan dan gunung kemukus gitu kan. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jangan kalau melakukan itu, nah itu syirik besar. Tidak cuma kecil, besar. Karena ada ritualnya, jangan harus megang koin apa gitu terus taruh di tempat mana, terus jangan harus menjalankan sholat 2 rakaat dan itu ada tuntunan yang harus dikerjakan urut-urutannya. Kemudian harus ke kuburan itu baca ini baca itu, termasuk sebelum sampai di kuburannya itu harus berzina dulu. Wah luar biasa. Dan itu sebenarnya loh, kalau pakai hati yang tulus, hati yang murni, iman yang baik, insya Allah itu mudah membacanya. Paribasannya yang wong rezeki sing kayak Gusti Allah, mosok jalarane kon zina sik padahal zina itu dilarang Allah. Nah, maka dalam konteks kok akhirnya cair paribasane ngoten ibaratnya cair, benar-benar terjadi kayak. Ini namanya jelas istidrat, Pak. Jelas istidrat itu. Istidrat itu satu kondisi di mana Allah mengelulu, dikasihlah rezeki tapi dia di atas jalan yang benar. Oh, jelas niku zina dilarang. Terus dia juga mendatangi kuburan seperti sedemikian rupa itu juga dilarang. Kok ndelah cair? Nah, jawabannya ini rezeki anak soleh. Soleh kok ngendi gitu. Wong zina kok gitu kan. Sama kayak teman-teman yang ngapunten yang video ini viral di Solo katanya. Ustaz Indro ngomong soal tukang parkir gondrong gitu kan. Itu juga itu istidrat kalau kata saya. Jadi mereka itu ngambil mobil cabutan, motor cabutan gitu kan. Terus merasa ini rezeki dari Allah. Rezeki sama ngendi wong itu akadnya enggak jelas, barang enggak jelas, barang bodong gitu kan. Itu nek mau digelar perkara secara syar'i itu jelas gagal, syariatnya itu gagal enggak masuk gitu. Nah, tapi iso sugih lah ya sugih wong sing dukun tadi ya sugih, sing golek pesugihan ya sugih. Istidrat itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi kita jangan sampai melihat sesuatu itu dengan kacamata selalu materi enggak ya. Ketika kita tegak di atas Quran dan Sunnah, kok Allah kasih rezeki, alhamdulillah. Kalau Allah tidak kasih rezeki, ya tetap bersyukur, bersabar, gitu kan. Sampai Nabi itu mengatakan ada 2 model manusia. Allah kasih harta, kemudian Allah kasih ilmu. Dari ilmunya itu dia tahu hartanya harus diapakan. Oh, aku ternyata sugih, aku kudu munggah haji, naik haji dia. Oh, aku sugih ternyata aku kudu korban. Oh, aku sugih ternyata aku kudu zakat. Ini orang level paling baik nih, punya harta dan ngerti harus bagaimana bertakwa dengan hartanya. Nah, level kedua punya ilmu, mungkin di panjenengan secara umum gitu kan, terus nggak punya duit. Gitu. Nah, orang yang kedua ini punya ilmu tapi nggak punya duit, ya kayak kita semua umumnya lah, gitu, secara umum gitu kan. Itu kemudian ketika melihat orang level pertama tadi punya ilmu dan dia mau naik haji, naik umroh segala macam debatin gitu. Ya Allah, umpami kula gadah yatra kados nika, kados piyai nika, kula nggih kersa minggah kaji, kula nggih kersa umroh, kula nggih kersa kurban. Niku langsung kecatet pahala yang sama. Kan penak, Pak. Mboten sah mangkat mriko, mboten sah capek-capek. Tapi dengan catatan memang ra ndedel lho nggih. Nah, nek jenengan gadah ning batin tok, ini kan namanya pelit, enggak boleh. Nggih kedah keluar gitu loh. Makanya bapak saya kan umurnya udah 16 nih kan bilang pas umroh terakhir, kita aku sanggup nek rono itu. Lah niku nek mami panjenengan model kados bapak kula pun mboten sanggup ngoten niku terus mami enten undangan walimatus safar napa diparingi senek dipamiti tanggane ajeng umroh. Jenengan mang batin mawon gitu kan. Batinane ampun batin iki mangkat umroh kaya aku ora dijak ampun ngoten. Batinane ya Allah niki pun mangkat ping 17 kula setunggale dereng ya. Mang batin mugi-mugi rezeki kula lancar sehingga kula bisa saged mriko. Niku pun kecatet sama, Pak. Batin tok modal batin. Ning batin sing ngoten niku mboten batin ngelokke tanggane. Umrah-umrah wae lho. Kurmane nek dikirim sithik. Ampun nggih. Nah, sihir, santet, perdukunan dan sejenisnya enggak boleh. Nah, terus niki nek dadi pelakunya, nek dadi orangnya yang datang, nah itu jatuh di kesyirikan. Tinggal syiriknya nanti levelnya besar apa kecil tergantung amaliyahnya seperti apa. Nah, kemudian yang ke-8 membantu membela orang kafir melawan kaum muslimin, kayak dalan. Jadi misal kaum muslimin diserang, buka perbatasan untuk orang kafir ke sana atau mungkin malah nutup perbatasan. Nah,
itu nanti ada timbangannya sendiri-sendiri. Nah, sehingga dalam konteks Palestina, itu nanti ada pertimbangan sendiri-sendiri. Dari sisi negara mereka pertimbangannya seperti apa tuh, orang Mesir, orang yang nutup perbatasan dulu. Nah, nanti di mata Allah mereka akan dihisab semuanya. Berarti negara Mesir kafir, saya tidak mengatakan gitu. Cuman dalam konteks nanti di akhirat itu semua ada timbangannya gitu. Ketika Israel bilang jangan buka terus manut, nah itu nanti ada timbangannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, meyakini adanya syariat selain Islam yang masih berlaku. Artinya saya pernah jelaskan di sini ya, ibarat motor Honda dibikin oleh pabrik Honda, maka yang bisa membuat panduan yang sesuai dengan si Honda itu ya panduan dari pabrik Honda. Makanya jangan kalau beli motor, beli HP, kalau dikasih buku panduan nggak sesuai, beli HP Samsung dikasih panduan Oppo, atau beli HP Oppo dikasih panduan Vivo, beli Honda dikasih panduan Yamaha, jangan pasti akan langsung menolak. Iki keliru iki Mas. Piye iki arep tak nggo wong iki mereknya beda. Jangankan yang merek beda, merek sama, misal jenengan belinya taruhlah Vario dikasih buku panduan Revo misalnya gitu, ya sudah nggak ketemu sudah gitu kan. Aplikasinya udah beda gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, itulah kita nih. Kalau urusan dunia kita ngerti niku sing bener ngoten niku. Tapi nek urusan agama, kita kemudian justru mempertimbangkan syariat yang lain. Akhirnya KUHP pun direvisi. Apakah nanti akan mencapai keadilan? Jawabannya pasti tidak. Tapi mengusahakan menuju ke sana, iya. Tapi keadilan yang sempurna nggak akan dicapai ketika yang digunakan adalah hukum buatan manusia. Bahkan kita revisi KUHP pun sudah telatnya jauh. Kenapa lah? Karena KUHP yang terakhir kita pakai kemarin itu buatan Belanda, dan Belanda sudah meninggalkan puluhan tahun yang lalu. Niku masih kita pakai, kemudian akhirnya direvisi. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita ngomongkan aturan dalam hidup, maka yang paling aman, paling baik aturan Islam, dan itu jelas adil dengan catatan hakimnya nggak main-main. Dalam Islam itu sebenarnya profesi paling penak niku hakim. Hakim itu kalau menegakkan hukum di atas dalil yang benar, saksi yang benar, bukti yang benar, itu nek salah dapat pahala 1, nek benar pahalanya 2. Tapi nek dia kemudian bermain atau kong kali kong, entah dengan saksi, entah dengan bukti palsu segala macam, maka benar atau salah tetap salah. Nah, apa nek Mas Hakim vonis benar tapi salah? Enten. Misal nih, ada 2 orang berperkara, dia udah tahu yang menang siapa. Ini biasa kan MK ini. Di telepon niku yang menang, kowe gelem menang ora? Oh. Nek gelem semene gitu. Nek padahal menang itu. Akhirnya transfer, itu tetap salah, tidak boleh. Dan hakim itu ibarat nopo istilahnya, ibarat wong LDI sing ngaku duwe putih surga. Hakim itu surga neraka itu di depan mata. Begitu dia memvonis dengan cara-cara seperti itu, dan neraka di depan mata sudah. Karena dia menjadi wakil Allah di muka bumi untuk menegakkan keadilan, tapi justru dia bermain di situ. Makanya ya panjenengan yang punya putra atau keluarga penegak hukum, entah polisi, entah jaksa, entah hakim, menasihati, ya, jangan sampai bermain-main di situ. Saya punya kenalan itu dikirim ke luar Jawa jauh, terus mau pindah ke Jawa itu ditarik ini 500 juta, lagi pindah ke Jawa. Dan waktu itu ya saya rada kaget, kayak men ya. Ternyata Sadewo untuk jadi perangkat desa 150 sampai 200-an juta gitu, per orang gitu. Nah, mati gitu. Padahal berawal dari honorer meniti karir, terus ngegas, terus sampai akhirnya jadi pejabat seperti itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, itulah dunia gitu. Jadi halal haram itu enggak cuma daging babi, enggak cuma khamr, enggak cuma zina, duit niku lho. Nah, niku nek carane enggak bener niku haram saestu. Senajan niku duit niku jenengan belikan beras, belikan ayam, belikan sayur, mboten belikan daging babi, mboten belikan minuman keras, belikan air putih. Niku nek asalnya barang haram, nggih tetap haram lah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, nggih orang yang haji dengan bekal haram itu dijawab lala baik wala sa'dai. Gak labaikan nggo kowe. Tapi orang yang datang dengan
bekal yang halal, dia dijawab oleh penyeru dari langit, labbaika wa sya'dai, selamat datang, kehadiranmu penuh kegembiraan dinantikan. Berbeda, sudah berbeda level. Makanya Nabi mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya mau terima dari sumber yang baik. Makanya tadi sing cabutan lah, pesugihan lah, segala macam itu jelas ya, tidak bisa diterima dari sisi agama Islam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dikatakan di videonya Ustaz Hendra, dia ngomong, nek wis genah duit ditemong 30 ya serasa ngenengen pengen numpak Innovari Bon apa numpak Terios itu. Genah 30 ya numpak Kalteh Pak. Ya orang beli mobil cabutan gitu, jadi enggak ada suratnya, duit 30 juta pengennya mobil-mobil yang gitu, yang halus gitu kan. Itulah orang-orang kedonyan tadi dulu. Orang-orang yang dia udah ngerti duit itu tuh tidak bakal dapat mobil yang resmi, itu enggak bakal dapat. Tapi ya tetap digas biar carane supaya dapat ya, ben iso mentereng gitu kan. Mentereng. Makanya jadi ustadz niku cobaan banget itu ketika kemudian ustadznya numpaknya cuman motor Supra atau Revo gitu kan. Kemudian jamaahnya mobil halus-halus gitu kan. Tapi kalau ustadznya ini bertakwa, ya walaupun Supra atau Revo digas ya pun ini kan lunas gitu. Halal-halal gitu. Tapi yang tadi itu loh, orang yang mobil cabutan, nggak punya surat-surat gitu kan, dan dia dengan senangnya, ya itulah sudah masuk dalam kategori orang-orang yang kedunian. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 yang membatalkan keislaman seseorang itu ketika berpaling total dari agama Islam. Berpaling total dari agama Islam. Jadi tidak mau lagi menjalankan syariat Islam, belas tidak mau. Tapi ya nggak murtad, nggak keluar agama ya enggak, ya tetap Islam KTP-nya, tapi sudah enggak mau berislam tuh enggak mau. Makanya kemarin tuh ada seorang anak ini WA saya, bapak ibu saya itu 35 tahun menikah, tapi 30 tahun belakangan ini enggak pernah akur gitu. Karena ibu saya ngaji dan bapak saya tetap kekeh dengan keyakinannya yang kejawen. Sampai akhirnya satu ketika bapak saya minta dibikinkan sajen, ibu saya enggak mau. Di situ bapak saya muarah banget. Nah, Bapak Ibu dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, itulah ya 10 hal yang kemudian bisa membatalkan syariat atau membatalkan agama seseorang, Islam seseorang ketika dilakukan dengan penuh kesadaran, dinasihati tidak mau, nah maka hati-hati agamanya atau Islamnya bisa hilang. Nah, pada kesempatan malam hari ini dari 10 itu saya bahas satu saja. Sementara saya bahas satu, yaitu tentang menjadikan wasilah kepada Allah dalam beribadah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, niatnya adalah taqarrub ila Allah, mendekat. Nah, dalam proses mendekat ini, mungkin pas berdoa gitu, kita berharap doa itu kabul. Tapi dalam prosesnya kok lama nggak kabul, maka jenengan bisa mengakselerasi. Nah, di urusan dunia jenengan bisa nitip. Aku nitip yo iki sampai kene kae, soalnya aku nek mangkat langsung biasanya harus security gak iso mlebu. Nggih. Itu ada nitip-nitip yang benar, ada nitip-nitip yang nggak benar. Kalau nitip hadiah yang nggak ada kepentingan, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian nitip untuk urusan-urusan yang di situ orangnya harus berjuang apa adanya, bersaing dengan kompetitor yang lain, kok ada adegan nitip, misal tender nitip, anak nitip, segala macam nitip gitu kan. Dan untuk menitip itu perlu ini perlu itu diiyakan. Nah di situ dosa, itu urusan dunia, urusan akhirat juga sama Pak. Ketika jenengan menginginkan doa jenengan terakselerasi segera kabul, nah itu ada proses menitip, namanya wasilah, perantara. Nah perantara yang benar tadi saya sebutkan, satu menyebut nama Allah Asmaul Husna, kemudian yang kedua menyebut amal solih jenengan bukan orang lain. Kemudian yang ketiga bertawasul dengan orang solih yang hidup. Dan orang solih di sini bukan berarti harus ustadz, harus pendakwah, buat. Itu bisa orang biasa yang ahli ibadah, mungkin orang biasa yang jujur seperti Uwais Al-Qarni, orang biasa yang nggak dianggap orang, tapi dia anak yang berbakti pada orang tuanya. Nah, dia punya doa yang mustajab. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kamu nanti ada kafilah dari Yaman, carikan namanya Uwais Al-Qarni, nek ketemu jaluk donga lewat dia kepada Allah agar engkau diampuni dosa. Padahal Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga.
Dan Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib ini dari 10 ratusan ribu sahabat, ini termasuk 10 yang dijamin masuk surga, termasuk 4 yang disebut Khulafaur Rasyidin. Jadi ini utama-utamanya sahabat. Nomor urut 2 dan 3. Yang keempat adalah Utsman bin Affan. 2 dan 4. Yang ketiga Utsman bin Affan. Nah, Bapak Ibu dan Allah, mereka para sahabat saja sudah mulia secara umum, apalagi ini termasuk 10, termasuk 4. Tambah intinya inti gitu kan. Nah, Uwais Al-Qarni itu levelnya tabi'in. Dia masuk Islam ketika Nabi masih hidup, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Makanya masuknya tabi'in bukan sahabat. Nah, tabi'in sama sahabat itu jedanya sudah ada. Tambah istilahnya. Keutamaannya itu sudah beda. Tabi'in sama sahabat itu sudah beda. Nah, makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi itu mengatakan la tasubbu ashabi. Ini disampaikan kepada orang yang bukan sahabat. Jangan kamu hina sahabatku. Kalau kamu infak emas segede gunung Uhud, full emasnya segede gunung Uhud yang diameternya itu 3 km, itu emas kabeh ora nek watune, kowe infak segede kuwi, pahalamu ndak akan mengungguli infak sahabat yang cuma segini. Satu mut itu segini. Sak celowokan. Padahal gunungnya gede banget. Itu ndak akan mengungguli infaknya sahabat yang segini. Jadi infak itu ternyata bukan soal banyaknya saja, tapi soal iman juga. Begitu dikeluarkan oleh orang yang penuh keimanan, maka walaupun cuma sedikit dibandingnya yang gede, itu timbangannya di mata Allah lebih besar, lebih berat yang penuh keimanan daripada yang gede tapi kemudian level keimanannya di bawahnya. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni secara predikat adalah tabi'in, tapi kualitas dirinya dalam pengabdiannya kepada orang tuanya, mengangkat derajatnya pada level yang kemudian Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib diminta untuk minta doa kepada orang ini agar mintakan ampun kepada Allah. Coba. Makanya Umar bin Khattab ini benar-benar menjalankan wasiat Nabi. Dicari benar, ditunggu benar, begitu datang ditanya, datang dicari, datang sampai ketemu. Begitu ketemu kemudian ditanya, dikonfirmasi, bukan cuma sekedar kowe wong ndang dong anakku, ndak gitu, dikonfirmasi. Benar kamu Uwais? Benar. Benar kamu dari suku Qarni? Benar. Benar kamu punya ibu seperti ini? Benar. Benar kamu pernah punya penyakit begini? Benar. Benar kamu begini ditanyakan semua. Begitu sudah benar, Uwaisnya bingung. Oh, jenengan ngerti, saya sedetail itu. Kata Umar bin Khattab, sing ngandani Nabi Mas. Oh, ini pun angkat tangan karena Nabi pasti dapat infonya dari malaikat gitu kan. Dari Allah melalui malaikat. Nah, kemudian Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala bisa berlanjut. Nah, terus enten dawuh nopo? Ini aku kon njaluk donga nang kowe supaya kowe njaluk donga berdoa kepada Allah untuk supaya Allah mengampuni aku. Oh ngoten. Nggih. Ya Allah ampunilah Umar, Allahumma maghfir Umar, Allahumma maghfir Ali. Ngoten tok. Nah, kowe tahu kedudukannya kalau dia ini cuma tabiin, kemudian Umar bin Khattab dan Ali ini seorang sahabat. Dia tahu ketemu orang baik, ketemu orang soleh, ketemu orang alim, ketemu waliullah. Nah, di nganggo istilah mereka itu. Ketemu waliullah sing tenan, mboten ngaku-ngaku tok. Nah, dia pun juga enggak enggak menyia-nyiakan kesempatan. Khalifah, nyuwun tulung jenengan doakan juga saya seperti yang jenengan minta. Oh ya, ya Allah ampunilah Uwais. Dan dua orang bertakwa ini, beriman ini bertemu tanpa bawa kepentingan. Tidak ada nitip-nitip apa, tidak ada. Habis ucapan doa satu dengan yang lainnya berpisah. Nah, para pejabat-pejabat, para pembesar-pembesar Yaman ini kaget. Ternyata ning Yaman iki enek wong loh. Sing dari sekian tahun sejak Nabi hidup sampai Nabi wafat itu dicari-cari, tidak ada orang tahu Pak. Akhirnya mereka mulai Pak mendekati Uwais itu bawa hadiah segala macam. Nah Uwaisnya nggak mau Pak, nggak mau jadi wong terkenal. Nah, sekarang kan ya pengen terkenal dengan macam-macam, ngomong melihat Allah lah, ngomong iso njogo pintu neraka lah, ngomong iso ngomong karo semut, ngomong karo sembuh gitu, ngomong aneh-aneh itu, ngomong iso dialog sama malaikat mungkar nakir lah, ngomong dakwah di jero kubur lah. Nah, kemudian yang terjadi didekati pejabat-pejabat lah, Uwaisnya tidak mau. Akhirnya Uwaisnya pun kabur, belik, dan tidak ada orang yang tahu beliau meninggal di mana. Wallahu ta'ala. Nah, kembali ke soal wasilah. Yang pertama ayatnya disebutkan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 3.
walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi mereka itu menyembah patung. Ketika kemudian dikatakan ojo mbok sembah, mereka menyatakan ma na'buduna illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak sembah ke patung ini. Kami itu cuma jadikan dia perantara. Ben tungune ndang cepet nyampe, ndang cepet kabul. Dan ini dimulai dari tokoh kafir musyrik pada waktu itu. Kok tadi lupa saya namanya. Nah, jadi dia ceritanya itu berdagang di Syam sana, terus melihat banyak gedung-gedung mewah. Cara saat ini Amerika ngeliat mewah. Terus bertanya, orang sini nyembah apa? Ditunjukkan itu patungnya. Nah, Huyai al-Akhtab, namanya Huyai al-Akhtab. Akhirnya kemudian dia mengatakan, "Wis iki tak bawa mulih." Begitu mau dibawa pulang, dia berpikir bagaimana kemudian ini bisa diterima di kampungnya. Nah, qadarullah ilmu mulai luntur dari sana, karena dari sejak zaman Nabi Ismail kemudian sampai Nabi Muhammad itu tidak ada nabi. Makanya ilmu itu mulai menghilang sampai akhirnya Nabi Muhammad datang untuk memperbaharui lagi atau menyampaikan lagi. Nah, di antara Ismail kan selevelnya kan Ishak. Nah, Ishak sampai Isa ini ada sekitar kalau tidak salah itu 13 nabi, Pak. Paling tidak ada dari nabi 25 itu ada 13 itu. Padahal nabi itu ada 124.000, rasul itu ada 313. Jadi bisa jadi ini lebih dari 13, tapi dari 25 itu 13 atau antara 11 sampai 13 itu ada di rentang Ishak dan Isa al-Masih di zaman Bani Israel. Jadi Bani Israel itu nabi-nabi pada datang. Nah, orang Arab itu dari Ismail ke Muhammad SAW ini tidak ada lagi nabi. Nah, jadi kejahilan sudah mulai muncul. Makanya zaman jahiliyah. Nah, ini si Huyai al-Akhtab ini bawa patung gede. Dibawalah ke Mekah, dan orang Mekah secara pemahaman secara umum taunya Tuhan itu Allah titik. Tuhan itu Allah, dan memahami Tuhan ya cuman soal beribadah tok, soal sembah, rukuk, sujud itu tok. Tapi kalau kemudian wasilah itu nggak dianggap sebagai bagian dari ibadah. Makanya didatangkan patung itu biar dia nggak diprotes, dia nggak ngomong kita sembah ini, ndak. Dia cuma mengatakan mana buduna illa liqoribuna ila Allah. Iki nggak kita sembah, iki mung dadi wasilah supaya tambah cedak marang Gusti Allah. Kan ini yang dilafalkan oleh mereka yang menawarkan takorup melalui kuburan itu. Sopo ngomong awake dhewe nyembah kuburan iki gen cedak marang Gusti Allah. Bahkan di satu kajian di Ruki itu saya sampaikan tema seperti ini. Itu selesai kajian itu saya didekati bapak ini. Dia sendiri yang ngaku loh, bukan saya. Mas, aku biar ngakoni ngono kuwi Mas, belasan mungkin puluhan tahun. Dan jenengan kepada kuburan itu meminta apa menjadikan perantara tok. Dia sendiri yang bilang, bahkan saya itu meminta. Karena nanti lafal bacaan-bacaannya itu banyak kaum muslim itu yang tidak paham, mau waton diwaca, waton ngikuti, tapi maknanya itu meminta, Pak, itu. Wahai fulan, saya minta ini, wahai wali fulan, saya minta ini, cukupilah ini, dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah praktek wasilah yang keliru gitu. Disebutkan lagi pada ayat berikutnya, yaitu Quran surat Yunus ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yaduruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Jadi selain Allah itu tidak ada gunanya, Pak. Makanya ketika kita mau minta, ya minta langsung kepada Allah. Tidak perlu Habib fulan, Syekh fulan, Kiai fulan, saya nitip ini sampaikan kepada Allah, tidak perlu. Makanya nanti dalam hadis syafaat yang panjang itu, saya pernah sampaikan sini belum tahu? Hadis syafaat yang panjang itu, Pak, lupa Mas. Nah itu orang-orang ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu dikumpulkan semuanya, nyampur orang kafir, musyrik, munafik, fajir, dikumpulkan. Nah kemudian Allah ciptakan itu Tuhan-Tuhan mereka selain Allah, yang salib ya ada, yang berhala ya ada, kemudian semua diciptakan, termasuk mungkin Iroro Kidul segala macam diciptakan. Nah orang-orang disuruh datang kepada Tuhan-Tuhannya, mereka mendatangi semua. Begitu sudah datang, neraka didatangkan, gitu.
Nah, kemudian mereka ditanya, orang Yahudi ditanya, kamu nyembah siapa? Kata orang Yahudi, saya nyembah Uzair putranya Allah. Dijawab oleh Allah, kamu dusta. Allah itu tidak pernah punya istri, tidak pernah punya anak. Terus kamu sekarang mau minta apa? Minta minum tuh. Ditudingin kuburan, ditudingin neraka tadi Pak. Mereka kemudian mendatangi neraka, jatuh, lu nggak pakai sirat. Kemudian didatangkan orang Nasrani ditanya, kamu nyembah siapa? Dulu di dunia, kami nyembah Isa putra Allah. Bohong, Allah tuh tidak punya istri, tidak punya anak. Terus kamu minta apa? Minta minum. Tuh minum, datang lagi, belum. Orang Muslim juga begitu, habis semua. Tersisalah orang beriman dan tersisalah orang munafik sama orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang fajir. Lalu kemudian Allah datang. Kemudian begitu Allah datang, mereka semua ini berusaha sujud. Tidak bisa sujud orang munafik sama orang yang suka berbuat riya dan sum'ah. Beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kemunafikan, tidak berbuat kekufuran, tapi dia dalam beribadah riya kepada manusia, nggak bisa sujud, gegernya kaku kayak belabak gitu. Nah, kemudian baru ditegakkan sirat di atas neraka tadi, sirat taruh blek gitu. Dan di sirat itu ada besi-besi yang nyantol bengkong gini, durinya juga rada bengkong, dan kemudian naiklah satu persatu. Ada yang lewat secepat kedipan mata, ada yang lewat secepat kilat, ada yang lewat secepat angin, ada yang lewat secepat kuda pacuan, ada yang lewat secepat kuda yang membawa beban kayak kuda menarik andong gitu. Mereka lewat, ada yang berjalan, ada yang berlari, dan ada yang ngesot, terseret-seret. Ada yang selamat tanpa luka, ada yang terluka yang selamat, ada yang duel gak selamat. Inilah orang munafik yang nyemplung, kemudian orang fasik yang juga nyemplung. Nah, orang fasik inilah nanti yang diselamatkan dengan syafaat. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hadis itu mengkonfirmasi semua selain Allah itu batil. Makanya kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, itu difahami sebagai la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak boleh ada yang jenengan ibadahi, dan bentuk ibadah itu bukan cuman sholat, bukan. Ad-du'a wal ibadah, doa itu ya ibadah. Kalau doa itu ibadah, maka doa ini harus dipersembahkan, disampaikan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Makanya ayat ini mengkonfirmasi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan pernah kamu minta kepada selain Allah, yang mana semua itu tidak akan pernah memberi manfaat dan tidak akan pernah memberi mudarat. Fa in fa'alta, nek kamu nekat melakukan itu, fa innaka idzam minad dzalimin, berarti kamu tuh orang dolim. Nah, yang disebut dolim di dalam Quran surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hei anakku sing ganteng sing bagus, jangan pernah berbuat kesyirikan, karena syirik itu kedoliman yang sangat besar. Maka dolim ini dibagi tiga, dolim pada manusia, diri sendiri, dan pada Allah. Dolim pada manusia diselesaikan dengan minta maaf. Dolim pada diri sendiri diselesaikan dengan minta ampun. Dolim kepada Allah diselesaikan dengan bertobat nasuha. Artinya harus ditinggalkan itu kesyirikannya, baru bisa terakomodir ampunannya. Kalau yang dolim yang dua ini nanti ditegakkan di akhirat, bisa selamat aman. Tapi kalau yang tiga, yang terakhir tadi, dolim pada Allah, itu kalau dosanya di bawah mati, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah ampuni dosa syirik, tapi Allah bisa ampuni dosa selain syirik. Dan inilah yang akan menyatukan kita di atas kebenaran di dunia sampai di akhirat. Makanya sering saya contohkan gini, ketika ada 5 orang mabuk, nom-nomane mendem gitu kan, 1 atau 2 bertobat, ngaji ke masjid, mesti yang 3-nya akan protes. Kok kowe saiki tidak bersatu lagi bersama kami toh? Kok kowe sudah menyimpang toh dari kebiasaan kita? Nah, pertanyaannya buat jenengan, menurut jenengan sing bener iki sing loro napa sing telu? Pak. Halo. Yang mana, Pak? Yang 2. Kenapa? Karena koridor benar itu adalah berdasarkan wa'tasimu bihablillah, berdasarkan tali Allah, yaitu al-Islam. Udkhulu fi silmi kafah, masuk Islamlah secara menyeluruh. Artinya ketika ada dakwah tauhid mengajak kepada hanya menyembah Allah, ya itulah yang benar, harusnya bersatu di situ. Adapun yang kemudian tidak melakukan itu harusnya introspeksi.
Kok aku nyembah watu, kok aku nyembah gunung, kok aku nyembah uwit, kok aku nyembah kebo gitu. Aku enggak nyucuti kok, aku mau golek teleke terus tak simpen ning omah. Lah ya kuwi termasuk ibadah di situ. Ibadah itu rangkaiannya banyak, rukuk, sujud, doa, minta, harap, cemas, takut. Jadi takut pada sosok-sosok yang tidak ada gitu kan. Apa contohnya piye Mas? Nah, contohnya misal iki kena mbok sajeni mengko kapalmu balik. Nah, dan itu tuh masuk dalam wilayah kesyirikan. Iki nek live bukain nomor 13 engko iso pedhot taline ya, itu masuk dalam level kesyirikan. Kowe nek lewat daerah kene kudu klakson ping 7 nek ora engko ngene ngono. Nah, ini takut yang tidak tepat gitu loh. Contoh lagi, iki nek lewat kertek kudu ngucapke pitik. Ya itu loh, hal-hal seperti itu. Iki nek wulan suro nek ngantek nikahke putra, engko pegatan kok ngene ngono. Nah, ini takut yang tidak tepat. Nah, tapi aku yo duwe rasa takut lho Mas. Napa? Aku nek cedak singo aku wedi. Nah niku nggih kula nggih. Nek itu ndak apa-apa. Itu takut yang tidak masuk dalam kesyirikan. Jadi takut ada yang bisa masuk dalam kesyirikan tadi itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Quran surat An-Najm ayat 26, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadanahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan. Artinya siapapun tidak bisa menyatakan saya bisa ini bisa itu secara mandiri sendiri tanpa izin Allah. Nanti bedanya Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa. Di mana Dajjal ini dikasih gelar Al-Masih karena secara kemampuan itu mirip dengan Al-Masih Isa, yaitu bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, orang sakit dan seterusnya. Cuman bedanya Al-Masih Isa itu ketika melakukan apapun dia selalu mengatakan bi'idni Robbi, atas izin Robku, atas izin Allah. Tapi Al-Masih Dajjal dia tidak pernah menisbatkan kemampuannya kepada Allah, bahkan dia mengatakan ini adalah aku dan aku bisa begini karena aku Tuhan. Itu puncak pengakuan dia ngaku sebagai Tuhan. Dan nanti apesnya ditakdirkan sudah ketika dia itu keluar, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan. Pengikutnya makin banyak, hidupnya makin enak, sampai puncaknya dia harus kalah di tangan Isa Al-Masih. Tapi nih Pak, bukan dengan jalur perang. Maksudnya perang gelut gitu enggak. Jadi ketika dua pasukan besar ini ketemu, yang satu dipimpin oleh Al-Mahdi dan Isa Al-Masih, yang satu dipimpin oleh Al-Masih Dajjal. Si Al-Masih Dajjal ini begitu melihat Isa Al-Masih dalam jarak yang sangat jauh, dia tiba-tiba lemes Pak, durung diapa-apake. Dari situ dia sudah melihat ini bukan orang biasa. Karena selama dia datang dari celah di antara Syam dan Iran, itu dia keluar dari situ tidak ada yang bisa mengalahkan. Kok ini lagi tak delok, aku kok wis lemes. Begitu lihat itu lari Pak. Begitu lari Isa Al-Masih ngoyak. Karena memang takdirnya orang ini harus mati di tangan Isa Al-Masih. Dan tabiat Yahudi muncul. Yahudi itu apa? Kalau tidak punya dekengan, penakut gitu. Makanya ini nggak ada Amerika itu mereka kocar kacir. Tapi karena ada Amerika dan sekutunya sudahlah. Ini takdir yang harus kita lihat. Nah, kemudian kembali ke situ. Begitu yang namanya Al-Masih Dajjal ini lemes melayu, orang Yahudi kocar kacir. Tidak berani, belum jadi perang. Kemudian mereka sembunyi di antara batu, pohon, tembok, semua kayu mereka sembunyi di situ kecuali pohon gorkot. Semua yang disembunyikan atau menjadi tempat sembunyi itu mereka mengatakan ya Muslim. Ini loh orang beriman, orang Islam. Ada Yahudi, dia wong Yahudi, uktul, patenono. Dan itu akan datang masa itu Pak. Cuman kadang kita itu tidak sabar terus enek wong aku nopo sebagai Al-Mahdi dari Pakistan moroten Indonesia, sebagian lipir melu. Mungkin kan Amerika juga enten sing ngaku Al-Mahdi niku nggih enten. Nah, kita tidak sabar untuk melihat Al-Mahdi yang sebenarnya. Jangankan itu 1970 kalau tidak salah. 70 atau 60-an gitu. Itu dulu ada namanya Juhaiman Al-Utaibi. Gak sabar Pak, pengen supaya Islam itu segera jaya. Akhirnya dia punya teman namanya Abdullah Al-Qahtani. Dilalah punya nasab sebagai Habib beneran, bukan Habib KW. Nah itu dipaksa, kowe kudu gelem tak baiat ning tanah suci ning Masjidil Haram dan kita menyongsong datangnya hari akhir segera.
dia udah jenuh dengan semua kemaksiatan yang dia lihat, baik di sana maupun di luar Saudi dan seterusnya. Nah akhirnya tenang Pak, itu pintu-pintu Masjidil Haram itu ada pintunya, ditutupi semua, kemudian dikumpulkan orang-orang haji untuk berbaiat sama dia gitu kan, dan terjadilah tembak-tembakan di situ, mati banyak orang. Kemudian singkat cerita bisa ditangkaplah itu entah berapa ratus, 200 atau 300-an pengikutnya, dan dihukum mati semuanya di sana di Arab Saudi. Dan itu terus berulang Pak. Munculnya orang-orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi, bahkan muncul sebagai Nabi, ngaku sebagai Al-Masih, dan naudzubillah ya. Makanya pentingnya belajar akidah dan jangan alergi dengan materi-materi yang berbau akidah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta